Dorcas adalah orang yang selalu terus-menerus berulang-ulang, bukan kadang-kadang sesekali, tetapi selalu sudah jadi kebiasaannya, menjadi gaya hidupnya melakukan hal-hal yang baik. Dan di sini juga dikatakan memberi sedekah. Di dalam bahasa asli Alkitab menunjukkan ini bukan hanya barang atau mungkin makanan yang diberikan, tetapi di sini menunjukkan kemurahan hati, belas kasihan yang nampak dalam sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, itu artinya memberi sedekah di sini. Saudara, apa yang dilakukan Dorcas? Dia membuat baju, pakaian untuk para janda, orang-orang sederhana yang tinggal di kota Yope. Ini sebuah kota pelabuhan di mana banyak janda yang kehilangan suaminya karena dalam pekerjaan mereka mencari ikan, perahu mereka karam, tenggelam, dan mereka mati. Setelah perbuatan Dorcas itu sederhana membuat baju, ya. Tapi itu lahir dari kasihnya, dari cintanya, dan itu bukan omong kosong, ya. Paling tidak ada dua saksinya. Ketika orang mengatakan Dorcas itu selalu berbuat baik, dalam hal ini memberi bantuan kepada orang-orang yang susah, ada buktinya. Buktinya apa? Dua buktinya. Paling tidak ini sudah memenuhi syarat orang Yahudi ya kalau udah ada dua bukti. Yang pertama, para janda yang dibantu oleh Dorcas. Bukti kedua adalah baju-baju, pakaian-pakaian yang dia buat. Di dalam ayat selanjutnya ketika Dorcas mati, maka para janda itu menunjukkan pakaian-pakaian yang pernah dibuat Dorcas. Setelah mungkin di mata kita apa yang dikerjakan Dorcas itu ya biasa aja ya, tidak istimewa lah. Hari ini kita beli baju tidak sulit Bapak Ibu ya. Baju bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Kalau sultan bisa beli baju, selembar baju bisa puluhan juta. Tidak, bukan hal yang sulit saudara. Tapi perhatikan bagaimana Alkitab mencatat tentang orang ini yang namanya Dorcas. Yang sepanjang hidupnya yang dia kerjakan adalah kebaikan dan belas kasihan. Bayangkan ada seorang yang dikenal sebagai pribadi yang hidupnya, waktunya diabdikan untuk mengerjakan hal-hal yang baik terus menerus. Saudara, ketika membaca catatan Alkitab ini saudara, muncul pertanyaan di hati saya. Mungkin tidak perlu menunggu saya mati. Tapi sekarang ini selagi saya masih hidup, saudara juga masih hidup di tempat ini, apakah orang mengenal saya? Mengenal kita sebagai orang yang melakukan hal-hal yang baik atau sebaliknya. Dorcas itu seorang murid perempuan. Ini satu-satunya catatan Alkitab tentang Dorcas. Hanya Dorcas yang diberi keterangan ini. Tapi ini sebetulnya bukan cuma informasi keterangan. Oh ada muridnya Yesus, gendernya wanita. Bukan. Tetapi ini seorang yang memang betul-betul ikut Yesus, percaya kepada Yesus dan mau hidup seperti Yesus. Saudara, kata murid dalam bahasa Yunani ya, matetes itu artinya pelajar. Disciple. Kata murid berarti orang yang sedang dalam proses belajar. Kata murid juga menggambarkan adanya hubungan antara guru dan murid. Dan dalam kata murid ini ada proses belajar. Menjadi murid Yesus. Belajar untuk menjadi seperti Yesus. Belajar mengikut Yesus. Saya duduk tadi dan menyaksikan rekan-rekan yang sudah disidi dan dibaptis. Saya mengingat 37 tahun yang lalu saya juga disidi dan menerima baptisan. Satu hal saya ingat bahwa itulah permulaan perjalanan rohani saya sebagai seorang Kristen. Tapi bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi berjuang dan belajar untuk jadi muridnya Yesus. Sampai hari ini meskipun lebih banyak jatuh bangun. Berbuat baik bukan sama sekali untuk memperoleh keselamatan, tapi karena dia memang murid Kristus yang betul-betul menghidupi imannya.
Dorcas adalah murid ya, bukan hanya sekedar orang Kristen. Banyak orang mengklaim saya Kristen. Buktinya KTP juga tertulis Kristen. Tapi belum tentu orang Kristen adalah murid Kristus. Saya kasih dalam Tuhan, karena orang Kristen maka hari Minggu pergi ke gereja. Tetapi kalau ada hal lain yang menghalangi, ada acara atau kegiatan lain yang lebih menarik, maka gereja itu bisa dikorbankan. Minggu depan lagi juga bisa ke gereja kok. Itu kalau orang Kristen. Tapi seorang murid Yesus yang belajar untuk taat, belajar untuk setia, ia tidak akan mengorbankan jam ibadah, mengorbankan gereja demi sesuatu yang lain. Bahkan seorang murid rela mengorbankan segala sesuatu demi Tuhan. Dalam pelayanan saya kenal seorang pemuda, ya masih sangat muda. Sebelum dia percaya Yesus, ya, wah malas sekali ke gereja Bapak Ibu ya. Seminggu ke gereja, 3 minggu alpa, ya, didatangi, dikunjungi, yuk datang ke gereja. Tapi saudara luar biasanya saudara, setelah dia kenal Tuhan, dia sungguh-sungguh menghidupi imannya bukan saja sebagai seorang Kristen, tapi seorang murid Yesus. Dia buka toko emas, ya, dan dia punya komitmen hari Minggu dia tutup tokonya. Dan dia cerita kepada saya, aduh setiap kali mau ke gereja tantangannya adalah orang datang kok mau beli. Wah, kok belum buka tuh toko? Saya pikir orang ini ya saudara, kalau bukan betul-betul jadi murid, kalau cuma Kristen-Kristen, ya, ngapain ke gereja ini? Untung sudah di depan mata ini. Minggu depan juga masih bisa ke gereja, 2 minggu lagi juga bisa ke gereja ya. Wah luar biasa, saya mengapresiasi imannya betul-betul dihidupi sebagai seorang murid, bukan hanya Kristen. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, seorang murid juga suka belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita gak suka baca firman, gak suka dengar firman, berarti kita bukan murid. Ya tapi Kristen lah ya, tapi bukan murid. Saudara tidak diceritakan Dorcas ini punya keluarga. Mungkin aja sebelumnya pernah punya keluarga, tapi dalam kisah ini tidak dicatat. Nah banyak orang semacam ini biasanya mengasihani diri ya. Lalu bergantung kepada orang lain. Minta belas kasihan orang lain. Minta-minta uang kepada orang lain. Tapi Dorcas ini sebaliknya ya. Justru seorang yang berbelas kasihan pada orang lain. Yang menolong orang lain dan berguna bagi orang lain. Dorcas bukan hanya murid Kristus. Tapi dia adalah saksi Kristus. Kita bisa menyaksikan Kristus lewat 2 hal. Lewat kata-kata kita dan perbuatan kita. Dalam 7 ayat tentang Dorcas, tidak satu kali pun dicatat kata-katanya Dorcas. Ada orang bisa menyaksikan Kristus dengan kata-kata yang baik. Yang bisa menggerakkan orang untuk mengikut Tuhan. Ada orang-orang gak pandai bicara. Tapi menunjukkan Kristus lewat perbuatan yang nyata. Dan ini yang disaksikan Dorcas. Lewat perbuatannya, menjahit itu pekerjaannya ya, bukan sekedar hobi. Nah saya pikir kalau dia banyak membantu orang, sebetulnya lebih banyak untung atau lebih banyak rugi. Cuma kasih gratis, tidak ada ongkos. Tidak ada yang dia harapkan untuk menjadi satu imbalan, tapi ini dia lakukan ya. Dan mungkin sekali menjahit ini juga bisnisnya, dia punya konveksi dan sebagainya. Tetapi yang dia jalani itu, dia hidupi sebagai imannya sebagai murid Kristus. Bahwa pekerjaannya adalah misi Tuhan. Keahlian, keterampilan yang dia miliki dipakai mencari nafkah itu misi Tuhan. Kita seringkali berpikir tentang misi itu. Oh saya bekerja di dunia nanti udah dapat gaji. Saya sisihkan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi itu bukan hal yang tepat saudara. Sebetulnya sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, hidup kita ini misi. Pekerjaan kita itu misi. Pekerjaan orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Karena kita ini saksi Kristus. Jadi saudara dimanapun kita berada, di toko, di pasar, di jalan, di kantor, di kampus, hidup kita misi. Saudara karena itu orang Kristen gak bisa kerja sembarangan. Tidak bisa hidup sembarangan. Mengapa kita jadi orang Kristen yang tekun,
rajin bekerja, bukan cuma untuk cari uang lebih banyak. Tetapi karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Mengapa kita jadi orang Kristen harus baik kepada bawahan, baik kepada pembantu rumah tangga kita, kepada rekan kerja, hormat kepada atasan, kepada pimpinan. Bukan mau cari sesuatu, bukan mau menjilat, tapi itu panggilan kita, panggilan kudus kita di dalam pekerjaan kita untuk menyentuh hidup orang lain. Karena hidup kita, pekerjaan kita adalah misi. Seperti Kolose 3 ayat 23 katakan, apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan saudara, apabila itu sungguh-sungguh kita lakukan untuk Tuhan, pasti ada orang yang tersentuh. Mungkin bukan kita yang menuainya ya, mungkin orang lain. Orang percaya Yesus itu enggak tiba-tiba saudara ya, wah langsung percaya. Tapi ada proses yang panjang. Dan ada banyak orang di dalam proses itu yang Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara untuk boleh menyentuh, memberkati banyak orang. Saudara, ketika Alkitab mencatat kisah Dorcas, dia sakit. Tidak tahu sakit apa, lalu dia meninggal. Ayat 39. Janda-janda orang-orang susah yang pernah ditolong Dorcas menangis dan menunjukkan kepada Petrus baju-baju yang dibuat Dorcas. Bukan hanya 1-2 baju, ini banyak yang Dorcas buat. Dan dia buat itu untuk mereka yang tidak mampu. Dan kematian Dorcas membuat banyak orang sangat berduka. Dan banyak orang sangat kehilangan dia. Mereka datang, mereka menangisi kematian Dorcas. Dan mereka sambil bawa-bawa baju di tangannya dan menunjukkan kepada Petrus. Dan mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Dorcas ketika dia masih hidup. Sampai di sini saya merenungkan, kalau saya mati, siapa-siapa yang menangisi saya? Suami saya, anak-anak saya. Berapa orang yang mengenang saya teringat akan kebaikan-kebaikan. Saudara, ketika kita Tuhan panggil, ya, perbuatan apa dalam kehidupan kita yang orang bicarakan, yang diingat orang, yang dikenang orang. Jadi satu berkat, jadi satu memori yang manis. Wah, dia orangnya sabar, dia orangnya rendah hati, suka melayani. Wah, kalau melayani itu semangat sekali. Orangnya itu sabar, orangnya itu lemah lembut. Ya. Atau sebaliknya saudara, mereka mengingat kita, mengenang kita sebagai orang yang egois. Orang tuh suka bohong, tukang selingkuh, suka fitnah, suka sombong. Wah saudara, jelek ya ingatan orang tentang kita. Dorcas sakit, mati, lalu dimandikan. Ini menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah mati. Dan Tuhan memakai Petrus untuk membangkitkan Dorcas. Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, catatan Alkitab tentang Dorcas hanya beberapa ayat saja. Dan tidak ada satu kata pun, kata yang keluar dari mulut Dorcas yang dicatat dalam Alkitab. Tapi Alkitab mencatat hidup, mati, dan bangkitnya Dorcas menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Dorcas masih hidup, masih bernafas, dia jadi saksi Tuhan, melayani dan membantu banyak orang. Ketika Dorcas sudah mati, tidak bergerak, sudah jadi mayat, orang menceritakan kebaikan-kebaikannya. Dan ketika dia bangkit, Dorcas tetap menjadi saksi Tuhan. Indah sekali saudara. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Allah. Seperti Dorcas menjadi murid yang melayani dan memakai setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Untuk kita boleh menjadi berkat seluas-luasnya. Memuliakan nama Tuhan.